Halo semuanya, kami dari kelompok 6 hari ini berkunjung ke Lembaga Bantuan Hukum Medan, sebuah tempat di mana perjuangan untuk menegakkan keadilan terus dijalankan. Saat ini kami sedang menunggu perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum Medan. Lembaga Bantuan Hukum Medan adalah tempat bagi masyarakat mencari keadilan. Lembaga ini berdiri untuk memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada mereka yang tidak mampu. Dengan semangat kemanusiaan, LBH Medan berupaya melindungi hak setiap warga negara tanpa memandang status ataupun kedudukannya. Fellowship Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Nah, sebagai tindak lanjut dari fellowship, kami terima kasih loh Pak diterima kembali. Kapan kontak sama Bang Islam? Saya itu ketemunya di Agustus. Iya. Nggak mungkin ya. Tujuan utama LBH Medan adalah menegakkan hukum yang adil bagi semua. Mereka hadir untuk membela yang lemah, mendampingi yang tertindas, dan menumbuhkan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Ini kode-kodenya masuk. Kenapa orang baik-baik ya? Adik-adik nih, yuk kita bahas ya. Sampai gimana? Kalau dalam hukum akan hukum akan terbirit-birit mengejar kejahatan itu. Tapi akhirnya endingnya surga dan neraka ya. Wah ini kejadian Ngeri, dalam. Ya yakin kan kalau pasti ada penempat di neraka, ada juga. Makanya lari lah orangnya ke Sumut, lari ke Aceh, naik kapal laut ya. Jadi dampak KBB ini internasional ya Bu? Seluruh dunia, bukan seluruh dunia. Selama ini, LBH Medan telah melakukan berbagai kegiatan nyata. Mereka mendampingi korban penyelenggaraan hak asasi manusia, melakukan advokasi terhadap kasus ketidakadilan, dan mengadakan penyuluhan hukum di berbagai daerah. Setiap kegiatan yang mereka lakukan adalah bentuk pengabdian untuk membangun kesadaran bahwa keadilan bukan hanya milik segelintir orang, tetapi hak semua warga negara. Melalui kerja keras dan kepedulian, LBH Medan terus menjadi suara bagi mereka yang tidak bersuara. Tapi kalau Indonesia itu oknumnya juga terlibat di dalamnya. Kenapa ada yang mengatakan nggak bisa itu karena itu bukan rahasia umum jikalau yang namanya, maaf kata kita bilang aja ya, di dalam lapas saja pengedaran narkoba itu tidak ada. Nah, gimana sih caranya itu bisa narkotika itu hilang? Berarti kita harus menghilangkan mafia-mafia narkoba. Dan salah satunya kita harus memberantas, ini kalau menurut logika saya, kita harus memberantas yang namanya pemerintah pusat maupun daerah. Karena apa Pak? Karena sebenarnya narkoba itu tetap ada karena pemerintah kita juga mendukung sebenarnya pelakunya. Dan mereka pelaku oknumnya. Jadi jika kita bilang ayo musnahkan narkoba, tapi pemerintah pusat kita tidak menerapkan hal seperti itu dan mereka pengedar distributornya, gimana kita konsumsinya ini? Kenapa nggak bisa? Seperti yang kita ketahui kan, Aparat yang mengintimidasi itu aktor-aktor, ya kan? Seperti itu. Seharusnya boleh dong buat gereja situ. Apa alasannya karena buat gereja? Oh sekarang sudah masuk nih, udah ada agama, orang yang beragama. Tidak semua orang Islam di situ, tidak semua orang Buddha di situ, tidak semua orang Hindu di situ. Kenapa kami nggak boleh beragama? Ini kan hak kami. Boleh harusnya. Tapi itu nggak akan berat sekali ketika yang gede ada di situ. Dan pemerintah akan berpikir ulang. Dia misalnya pasti bernegosiasi, relokasi kah atau bagaimana kah? Tapi pada dampaknya itu main hakim sendiri. Itu bahaya situ kan. Orang mau kadang membakar-bakar aja. Itu kalau fanatik tuh bahaya.
Dan sebaliknya juga di mayoritas misalnya Buddha, mayoritas Hindu, di situ Muslim mau masuk kayak Bali gitu. Itu sulit misalnya Muslim itu kan, 1-2. Nah itu terjadi gitu ya. Dan pola-pola itu sering terjadi tuh di daerah-daerah tertentu. Di Aceh, oh Islam 98% tuh. Ya, hampir 2013 sebulan di Aceh pendidikan itu banyak kasus-kasus gereja yang di malang-malang dibangun gitu kan. Tapi kalau lihat sebaliknya di Minahasa ngasih narkoba untuk istrinya itu untuk kesehatan istrinya Pak, karena istrinya udah selama ini ngasih segala jenis obat untuk membuat istrinya itu untuk bertahan hidup lebih lama Pak. Tapi dia mencoba untuk mengasih ada yang narkotika Pak, untuk membuat istrinya ini setidaknya membuat penyakitnya itu lebih reda Pak. Oke, jawabannya memang 2. Karena pertanyaan bisa nggak hilang narkoba di Indonesia? Nggak bisa, karena satu ada narkoba untuk obat, ya kan? Bisa kalau narkobanya itu yang ilegal, gitu. Jadi benar kan dua-dua kan? Gitu kan? Gimana tuh? Timbul pertanyaan yang lain adalah narkoba yang ilegal ini, yang bukan untuk obat-obatan, tapi untuk orang happy, Amar Joni CS gitu ya, siapa-siapa gitu, bisa nggak hilang itu? Dalam narkoba jual semuanya bisa kan? Ya saya yakin jawaban sama bisa. Dengan ada 3 huruf MA. Mau. Undang-undangnya ada, tapi perintahnya nggak mau. Benar kata dia tadi. Kalau pernah dengar nama Teddy Minahasa, mantan Kapolda itu, dia ngambil barang bukti dia jual. Itu mah bukan rahasia umum lagi tuh. Bukan rahasia privat, rahasia umum. Oke. Makanya saya sering kadang-kadang kritik narkoba karena pasti di kampung kita ada orang jual kan, tidaknya kan? Kenapa ketangkap itu? Di situ ada Babinsa, situ ada Babin Kaptimas, situ ada Kepling, itu tukang jualnya. Tangkaplah, yang tangkap pembeli jualnya biar aja.